Baik, setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata memang benar bahwa, nah ini adalah Halo semua, perkenalkan aku Aulia, mahasiswi dari Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, dan aku sekarang semester 5. Seperti video-video sebelumnya, aku bakalan sharing dan berbagi wawasan dengan materi-materi yang berbeda. Kali ini materi fisiologi tumbuhan. Keren banget kan? Nah, pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang pertama, hubungan tumbuhan dengan air, di mana indikatornya ada 3. Yang pertama ada difusi dan osmosis, yang kedua ada potensial air, dan yang ketiga potensial osmotik. Nah, video ini aku bagi part 2, jadi ini merupakan part 1. Oh iya, untuk semakin semangat, jangan lupa like, comment, and share-nya ya, ditunggu. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan indikator, ada difusi, osmosis, ada potensial air, ada potensial osmotik. Perlu kita ketahui apa sih hubungan tumbuhan dengan air? Yuk, bisa menjawab kan? Benar, fungsinya itu sebagai fotosintesis, lalu juga ada menjaga kelembapan agar tidak layu, dan juga bisa menjaga tanaman agar tetap hidup dan tidak mati tentunya. Jadi perlu diketahui bahwa seluruh makhluk hidup ini termasuk tumbuhan membutuhkan air. Pada dasarnya, tumbuhan membutuhkan 70% air untuk mendukung keberlangsungan hidupnya. Nah, di samping itu, air juga memiliki peran fungsi lain, yaitu yang pertama sebagai penyusun hidrolik fosfoplasma. Nah, contoh itu seperti pektin, ada karbohidrat, terus ada lipid. Nah, hal ini akan menyusun membentuk struktur hidrolik yang akan berisolasi dengan air. Lalu yang kedua itu menjadi alat transport bagi zat hara. Yang ketiga, medium berlangsungnya tempat-tempat reaksi kimia seperti fotosintesis. Lalu yang keempat, bahan dasar untuk reaksi fotosintesis. Yang kelima, sebagai stabilisasi dan pemindahan gas. Dan yang keenam itu menjadi tekanan turgor. Nah, hal ini akan membentuk sistem hidrolik sehingga terbentuklah dinding sel tumbuhan agar tumbuhan itu tidak layu. Nah, itu dia ada beberapa fungsi air bagi tumbuhan. Baik, kita masuk ke indikator pertama, itu difusi dan osmosis. Baik, ini dia pembahasan pertama, itu difusi dan osmosis. Nah, yang pertama kita masuk ke difusi dulu ya. Oke, teman-teman, tentunya nggak istilah asing lagi buat kata-kata difusi dan osmosis ini. Oke, nah difusi itu merupakan salah satu kegiatan, yaitu proses perpindahan zat terlarut, yaitu dengan cara menurunkan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Artinya, untuk konsentrasi tinggi yaitu istilahnya hipertonik, sedangkan istilah yang konsentrasi rendah disebut dengan hipotonik. Jadi, difusi ini adalah proses perpindahan zat terlarut secara hipertonik ke hipotonik dengan cara menurunkan gradien konsentrasi. Nah, tadi udah banyak-banyak omong juga. Sebelum itu, aku udah nyiapin beberapa bahan dan beberapa percobaan supaya teman-teman semua paham akan konsep difusi ini. Yuk kita simak yuk ya beberapa bahan-bahan untuk percobaan difusi. Nah, di sini ada gelas, lalu juga ada tinta, ini dijadikan sebagai tinta, lalu juga ada air. Nah, yuk kita simak percobaannya. Nah, kita masukin air. Apabila kita meneteskan tinta ke dalam segelas air, maka warna tinta tersebut akan menyebar dari tempat tetesan awal atau konsentrasi tinggi ke seluruh air dalam gelas atau konsentrasi rendah, sehingga terjadi keseimbangan. Sebenarnya, selain terjadi pergerakan tinta, juga terjadi pergerakan air menuju ke tempat tetesan tinta dari konsentrasi air tinggi ke konsentrasi air rendah. Nah, lihat kan bagaimana dia bergerak dan mencapai keseimbangan sehingga terjadilah larutan isotonik. Oke. Nah, ini juga salah satu faktor yang mempersingkat itu pergerakan molekulnya. Nah, itu dia salah satu contoh sederhana dari peristiwa difusi, yaitu dari larutan hipertonik yang kita teteskan tinta tadi ke larutan hipertonik dari si air, sehingga terjadilah kesetimbangan. Itu istilahnya adalah peristiwa isotonik. Nah, kira-kira bagaimana ya sama tumbuhan? Karena kan kita bahas-bahas tuh melalui tumbuhan. Nah, teman-teman di sini melihat kan banyaknya daun-daun, tumbuhan, tanaman. Kira-kira bagaimana difusi bisa terjadi? Nah, pada dasarnya proses respirasi pada tumbuhan ini terjadi pada si daun. Nah, gas karbon dioksida dari atmosfer masuk ke daun melalui rongga-rongga sel pada mesofil daun. Pada siang hari, respirasi dan fotosintesis akan terus terjadi, sehingga gas karbon dioksida ini lebih rendah dan lebih
lebih sederhana dibandingkan atmosfer dan daunnya, sehingga terjadi aliran difusi dari gas karbon dioksida tadi dari atmosfer ke daun. Sedangkan pada malam hari, proses difusi atau proses fotosintesis tidak terjadi, sedangkan respirasi terus berjalan. Akibatnya, difusi akan lebih tinggi dan lebih cepat. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi faktor difusi ini? Yang pertama, suhu. Contohnya pada siang hari tadi, semakin tinggi suhu, maka proses difusi lebih semakin lambat. Yang kedua, ukurannya. Gas lebih cepat pada cair dan cair lebih cepat dari padat. Yang ketiga, ukuran kepadatan molekulnya. Dari praktikum kita tadi kita dapat bahwa semakin besar molekul-molekul partikelnya, maka difusi semakin lambat. Nah, itu dia konsep difusi. Selanjutnya kita masuk ke osmosis. Baik, selanjutnya adalah osmosis. Osmosis ini adalah proses perpindahan zat pelarut. Nah, bedanya sini ya, osmosis zat pelarut, sedangkan difusi tadi zat terlarut. Yaitu proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, yaitu dari hipotonik ke hipertonik, itu dengan cara menaiki gradien konsentrasi. Nah, proses osmosis ini melalui membran semi permeabel. Artinya, jika tidak ada membran, maka proses osmosis tidak akan terjadi. Lalu, proses osmosis akan berhenti apabila mencapai keseimbangan. Nah, seperti difusi tadi, supaya teman-teman lebih paham, maka aku akan melakukan sebuah percobaan yang dapat menambahkan wawasan, oh gitu ya osmosis, oh gitu ya difusi tadi. Nah, yuk kita lihat bagaimana percobaannya. Nah, ini dia, kita masukin garam dulu dengan konsentrasi ya bisa sekitaran 10%. Kita tambahkan air, kita aduk-aduk sehingga larutan itu tercampur rata. Lalu kita masukin wortel apabila benar-benar udah pas. Nah, jika kita merendam wortel ke dalam larutan garam 10%, maka sel-selnya akan kehilangan rigiditas atau kekakuannya. Hal ini disebabkan karena potensial air dalam sel wortel tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan potensial air pada larutan garam, sehingga air dari dalam sel akan keluar ke dalam larutan tersebut. Nah, jika diamati, dengan mikroskop, maka vakuola-vakuola sel tersebut tidak tampak dan sitoplasmanya akan mengkerut, membran sel akan terlepas dari dindingnya. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa plasmolisis. Setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata memang benar bahwa ini adalah lapisan semi permeabel, maka terjadilah proses osmosis. Ingat ya, kalau proses osmosis ini akan terjadi apabila melalui membran semi permeabel. Nah, kita angkat, kita tambahkan tadi air garam. Ini wortelnya udah hilang kekakuannya. Tadi kan lumayan keras, sekarang tuh udah lunak banget. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dari percobaan tadi, peristiwa osmosis ini akan terjadi apabila yang pertama suhu, jika semakin tinggi suhunya, maka prosesnya semakin cepat. Lalu yang kedua, ukuran ketebalan membrannya semakin tipis ya, maka prosesnya juga semakin cepat. Lalu yang ketiga, ukuran molekul, jika semakin kecil maka dia semakin cepat, dan luas permukaan, jika semakin luas maka dia semakin cepat. Nah, itu dia proses osmosis yang melalui membran semi permeabel, seperti ada membran vakuola, membran plasma, dan ada membran kloroplas. Itu dia indikator yang pertama, ada difusi dan osmosis. Selanjutnya yang kedua adalah potensial air atau disingkat dengan PA. Nah, potensial air ini banyak praktikum atau banyak percobaan yang kita lakukan, adanya perpindahan air. Nah, itulah yang menyebabkan dari potensial si air. Nah, potensial air ini penting diketahui untuk mengetahui bagaimana pergerakan air pada tumbuhan, tanah, ataupun udara. Nah, nilai dari potensial air tidak dapat diukur, tapi perbedaannya dapat diukur. Nah, metode-metode yang dapat kita gunakan dalam potensial air ini ada metode gravimetri, ada metode Cherdakov, yang ketiga ada pressure bomb cylinder, sampel manometer gas N2. Nah, bagaimana sih persamaannya? Nah, persamaannya dapat kita lihat di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke indikator yang terakhir, yaitu ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini merupakan potensial yang disebabkan oleh zat-zat terlarut. Nah, tandanya selalu negatif dan dapat diukur dengan persamaan Van Hoff. Dan tentunya tekanan osmotik ini sangat diperlukan karena dia ini mempertahankan keseimbangan osmotis yang dipisahkan melalui membran-membran semi permeabel. Nah, hal ini dapat kita lihat bagaimana percobaan wortel yang telah kita rendam dengan si air garam. Nah, itu dia
presentasi dan pembahasan pertemuan pertama di fisiologi tumbuhan, ada difusi osmosis, lalu juga ada potensial air, dan yang ketiga yaitu ada tekanan osmotik atau potensial osmotik. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya pertemuan selanjutnya.